Dan karena begitu akrabnya, kita kemudian terbiasa memberi judul, atau memang di dalam kitab suci sendiri tertulis perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan sebagian mengira bahwa perumpamaan ini berbicara tentang pertobatan. Akan tetapi sebenarnya pesan pokok dari perumpamaan ini adalah tentang belas kasih Allah, atau dalam bahasa kita yang akrab dengan devosi kerahiman ilahi, ini adalah tentang kerahiman Allah. Bukan pertama-tama tentang pertobatan dan pembalikan hidup seorang anak yang tersesat dan durhaka, tetapi tentang kerahiman, tentang belas kasih seorang bapa atau ayah terhadap anaknya yang menyesal dan bertobat. Di balik sebuah perumpamaan, ada sebuah pesan pokok yang ingin disampaikan, yaitu supaya orang bisa berbelas kasih seperti Allah Bapa yang berbelas kasih terhadap manusia yang bertobat. Di sini Yesus mau menggunakan baik anak yang sulung maupun anak yang bungsu untuk menggambarkan dua metode dasar yang biasa dilakukan oleh kita sebagai orang Katolik atau orang Kristen atau pada umumnya. Bahwa untuk memperoleh suatu kebahagiaan ada dua jalan, ada dua metode. Yang pertama metode ketaatan moral atau kesalehan pribadi, dan ini yang diwakili oleh anak sulung. Dan yang kedua, metode penemuan jati diri dengan cara kebebasan yang sebebas-bebasnya, bebas yang tanpa aturan. Maka Yesus menggunakan dua hal yang ekstrim ini. Yang satu sungguh sangat kelihatannya saleh, tapi yang satu sungguh kelihatannya sangat berandal, gak bisa diatur sama sekali. Kedua anak itu, baik yang sulung maupun bungsu, sebenarnya sama-sama terhilang. Hati kedua anak ini, hati kedua bersaudara itu sama. Karena keduanya membenci otoritas sang ayah dan mencari cara untuk membebaskan diri mereka. Keduanya, kalau kita simak lebih seksama, sebenarnya sama-sama memberontak meskipun dengan cara yang berbeda. Anak yang sulung, di menjelang akhir perikop bukannya protes kan? Protes kepada bapaknya dan menggunakan pembenaran bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Pokoknya tampil atau tampak lurus, tampak suci, tampak saleh, tampak kudus. Tetapi apakah memang seperti itu yang dikehendaki oleh ayahnya? Sebaliknya, si bungsu melawan atau memberontak dengan memperjuangkan kebebasannya, dengan melanggar seluruh aturan dari bapaknya. Dan dari perikop ini kita sadar keduanya itu ternyata sama-sama tidak mengasihi ayahnya. Fakta seperti ini memberi pelajaran bahwa ketaatan yang sangat ketat, kesalehan yang sangat ketat terhadap hukum Allah itu dapat menjadi strategi untuk melawan dan memberontak justru kepada Allah sendiri. Nah, ini poin yang baik sekali untuk melihat. Meskipun kedua anaknya tidak mengasihinya, tetapi Bapa atau Allah adalah Allah yang pengasih, Allah yang Maha Rahim. Jadi kebenaran ini ditunjukkan secara jelas oleh figur Bapa, figur ayah dalam perumpamaan ini. Meskipun anaknya tidak mengasihinya, tidak menghormatinya, memberontak bahkan melawannya, dia tetap mengasihi mereka.
Dan ini sebenarnya adalah gambaran dari Yesus sendiri, saudara-saudari. Ia datang ke dalam dunia untuk mati karena kasih-Nya bagi kita semua yang berdosa. Dan itulah Injil. Dan di dalam pandangan Injil, kita semua adalah orang-orang yang sudah salah dan berdosa. Akan tetapi semua dikasih Allah. Semua mau ditarik, direngkuh lagi. Maka semua orang diberi kesempatan untuk bertobat, kembali kepada kebenaran dan kemuliaan Allah. Saya bisa memberi catatan di sini ya. Mohon perikop ini jangan digunakan atau tidak pernah digunakan menjadi pembenaran kejahatan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, penindasan hak dan martabat orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah secara salah menggunakan perikop ini untuk memaksa korban harus mengampuni seperti Bapa yang berlimpah pengampunan. Nah, ini tidak boleh, saudara-saudari ya. Kita sudah melakukan kesalahan ini pada orang lain. Lalu kita berusaha minta maaf. Sementara orang itu masih luka batin dan belum bisa memaafkan, kita menuntut mereka untuk mengampuni kita. Nah, itu namanya kita sebagai pihak yang mohon maaf untuk mengatakan kurang ajar. Ya. Mohon tidak pernah menggunakan ayat-ayat kitab suci sebagai pembenaran untuk menindas orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk menyalahkan orang lain. Jangan pernah melakukan itu. Ya. Perikop ini jelas adalah perikop Allah yang berbelas kasih, maka mari kenakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Kita kenakan terlebih dahulu, dan jangan melihat atau mengenakannya pada orang lain. Jangan. Kita lihat dulu relasinya antara Bapa, antara Allah dan kita sendiri. Lalu dari perikop itu kita tahu ada dua ukuran kebahagiaan. Yang satu kesalehan-kesalehan, yang di sisi lain adalah ketidaktaatan, melanggar aturan. Dan lihatlah Bapa tidak komplain. Allah itu menghormati keputusan kita, ya kan? Jadi sama sekali tidak komplain. Termasuk keputusan kita yang salah pun, mengapa seolah-olah kita mudah sekali masuk dalam dosa? Karena Allah menghormati pilihan kita. Maka Bapa yang penuh kasih seperti ini akan gagal dipahami kalau kacamata kita, perspektif kita itu ekstrim. Ekstrim yang satu tadi, pokoknya Allah itu seperti ini, aturan-aturannya seperti ini harus kita ikuti dengan lurus, tanpa cacat. Dan ekstrim yang lain tidak. Saya tidak mau Allah yang seperti itu. Saya mau sebebas-bebasnya menurut keinginan hati saya. Nah, kalau seperti ini, dua-duanya pandangan ini gagal untuk memahami Allah yang berbelas kasih. Saya sebut pertobatan agape karena sebenarnya inisiatif mengasihi itu dari Allah sendiri kepada kita, ya kan? Dan pertobatan itu memiliki dua sisi. Allah yang berinisiatif dan kita yang kemudian menangkap kasih Allah itu untuk memulihkan martabat kita. Dari pihak Allah atau Yesus memberikan pengampunan, kasih yang berlimpah, atau dalam devosi kita, kerahiman yang tiada batas, ya kan? Dan dari pihak manusia, kita membutuhkan kesadaran, penyesalan, tobat, syukur, murah hati mengampuni, pembaruan, pertumbuhan diri,
yang berkelanjutan. Sebentar, saya mau keluar, nggak bisa ya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian sharing dan renungan dari saya. Semoga kita memahami bahwa yang namanya belas kasih Tuhan, yang namanya kerahiman Tuhan itu disediakan bagi kita dengan cuma-cuma, dengan boros, dan karena itu kita harus memahami untuk menggunakannya sebaik-baiknya bagi hidup yang lebih bermakna, bagi hidup yang lebih berbuah lagi di dalam keseharian kita. Semoga renungan ini memberkati kita semua, berkah dalam. Amin. Terima kasih Romo Cahyo. Terima kasih. Semoga kami senantiasa mengingat bahwa pengampunan Bapa itu tiada batas dan kita tidak ragu selalu datang kepada Bapa apapun kondisi kita. Tuhan Yesus senantiasa merentangkan tangan kita. Amin. Amin. Untuk doa penutup dan berkat penutup kami mohon Romo Cahyo untuk memberikan kepada kami semua. Ya, baik. Kita langsung berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur Engkau beri kesempatan untuk merasakan penderitaan sengsara-Mu dalam jam-jam kudus ini. Kami diingatkan bahwa tidak mudah. Apa yang Engkau berikan kepada kami adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Maka apa yang kami berikan pada jam-jam kudus ini, kami persembahkan sebagai untuk diri kami sendiri, untuk orang-orang yang kami cintai, untuk orang-orang yang kami doakan, dan untuk pemulihan masyarakat, bangsa dan negara, serta dunia. Bukalah hati kami untuk semakin berbelas kasih seperti Engkau sendiri. Ketika kami sudah menerima kerahiman-Mu, menerima belas kasih-Mu, maka jadikan kami sebagai saksi, sebagai agen-agen kerahiman, agen-agen belas kasih yang siap mewartakan kasih yang tiada batas juga kepada saudara, kepada sesama kami. Berkati kami yang hadir di sini, berkati keluarga kami, dan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita, setiap usaha, kehendak baik kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan melayani sesama, khususnya dalam kelompok, dalam paguyuban kerahiman ilahi ini, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo. Tuhan Yesus memberkati Romo. Ya, sama-sama. Amin. Pengumuman. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Benediktus Cahyo Kristanto SC yang di sela kesibukannya bersedia mendampingi kami membawakan renungan yang menyejukkan hati dan memperkuat iman kami pada devosi Koronka Kerahiman Ilahi. Selamat bergabung bagi teman-teman para devosan dimanapun berada yang baru pertama kali ikut bergabung dalam Zoom Devosi Koronka Kerahiman Ilahi. Devosi Koronka Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 14.25 WIB tepat. Ruang Zoom dibuka pukul 14.15 WIB.
Pertemuan berikutnya hari Selasa tanggal 4 Oktober kita akan didampingi oleh Romo Rio Mursanto SJ dengan tema Hidup Hancur Tenggelam Karena Dendam. Terima kasih untuk host dan semua tim yang bertugas hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan memberikan persembahan kasih untuk terlaksananya kegiatan ini bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 863-025-8031 atas nama Lianti Talaha seperti slide yang tampil di berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Allah tidak akan mengingkari kerahimannya kepada siapapun. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi kerahiman Allah tidak pernah akan berkesudahan. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah dan tunjukkan belas kasih pada dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Kami malang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus, Engkau harapan dan andalanku, padamu aku serahkan seluruh hidupku. Yesus, Engkau harapan dan andalanku, susah duniaku benamkan dalam hati-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihani.